Hai, selamat bertemu kembali di channel saya, Ajeng Widya Wasta. Bulan ini adalah bulan Oktober, yaitu bulan batik nasional. Tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Pada kesempatan ini, saya berada di Museum Tekstil Jakarta di Jalan KS Tubun 2 sampai 4 Jakarta Pusat. Di sini saya akan perlihatkan beberapa koleksi dari Museum Tekstil Jakarta. Dan saya akan mewawancara salah satu staf dari Museum Tekstil Jakarta ingin bertanya mengenai batik yang ada di Indonesia. Saksikan terus video ini, jangan di skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya ya. Mari kita saksikan bersama. Saya akan mewawancara salah satu personel dari Museum Tekstil Jakarta mengenai batik nasional. Nah, kita perkenalkan dulu dengan Pak Edi. Ya. Halo. Nah, Pak Edi ini mungkin bisa menjelaskan beberapa pertanyaan saya, bisa dijelaskan step by step. Yang pertama itu adalah mengenai sejarah batik. Silahkan Pak, bagaimana sejarah batik di Indonesia ya? Baik, terima kasih. Sejarah batik di Indonesia itu dibagi menjadi dua macam, yaitu batik pedalaman dan juga batik pesisiran. Di mana batik pedalaman memiliki ciri khas dari daerah Jogja dan Solo dan memiliki warna kalem atau gelap. Lalu untuk motifnya itu dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Jawa. Makanya batik Jogja dan Solo itu pasti akan terlihat warna-warnanya itu gelap dan motifnya akan simbolis seperti motif parang, kemudian truntum, sidomukti, kemudian semen. Itu motif-motif yang simbolis tidak ada flora ataupun faunanya. Kemudian untuk batik pesisiran, daerah asalnya selain Jogja dan Solo seperti Pekalongan, Tegal, Cirebon, Madura. Pokoknya selain Jogja dan Solo itu termasuk batik Lasem gimana Pak? Lasem juga termasuk batik pesisiran. Oh, pesisiran. Apalagi batik Lasem itu dekat dengan pesisir pantai utara, di mana banyak sekali dipengaruhi oleh budaya Cina. Nah, di sana terdapat namanya batik motif-motif klasik Cina, karena di sana banyak sekali saudagar-saudagar Cina yang transit dan mempengaruhi motifnya. Ada motif naga, motif burung hong, itu pengaruh dengan budaya Cina, dan warnanya pun cerah. Seperti warna merah, kuning, kemudian hijau. Pokoknya tidak mengandung warna yang gelap seperti coklat, hitam, dan sogan. Lalu untuk motifnya itu dipengaruhi oleh budaya asing atau budaya barat, yang seperti saya katakan tadi, pengaruh budaya Cina. Lalu Jepang pada saat menjajah Indonesia juga pernah mempengaruhi motif-motif di Indonesia, seperti batik Jawa Hokokai itu dipengaruhi budaya Jepang. Lalu ada pengaruh dengan budaya Belanda seperti motif Van Zuylen, kemudian Matzelar, De Jong, itu motif-motifnya dipengaruhi oleh budaya Belanda. Lalu dipengaruhi oleh budaya India, itu ada motif kain patola seperti yang sekarang dipamerkan di Museum Tekstil ini. Oke, nanti kita bisa lihat ya Pak ya? Ya, bisa. Itu menurut sejarah batik di Indonesia. Jadi batik itu intinya ada dua ya Pak? Betul. Batik pedalaman dan batik dan pesisiran. Oke. Terus kalau misalnya cara pembuatan batiknya gimana Pak? Untuk cara pembuatan batik itu ada beberapa step-stepnya. Yang pertama adalah dalam bahasa batiknya adalah molani, atau membuat pola, atau membuat desain, atau membuat motif dengan teknik
bisa dengan cara menjiplak di atas kain dengan menggunakan kertas di bagian bawahnya, atau bisa langsung. Kemudian yang kedua adalah proses ngelowongi. Ngelowongi itu adalah proses di mana menggambar lagi tetapi menggunakan alat, menggunakan canting. Nah, di situ diisi dengan perintang lilin malam. Jadi harus menggunakan perintangnya lilin malam. Kemudian yang ketiga adalah proses isen-isen, memberi isiannya. Isiannya itu dengan teknik titik-titik. Iya, titik-titik itu, dan menggunakan canting yang khusus. Ada canting namanya canting cecek atau canting yang berukuran kecil, itu yang digunakan untuk membuat isiannya. Kemudian yang keempat dengan teknik nembokin. Nembokin itu menutup bagian motif supaya tidak terkena warna. Jadi harus di blok atau ditutup supaya warna yang ingin dipertahankan itu tetap ada. Jadi dengan teknik dengan apa, Pak? Dengan menggunakan lilin malam. Lilin dan juga. cantingnya pun juga khusus untuk nembokin dengan canting yang ukuran besar, jadi lebih cepat untuk proses nembokinnya atau ngeblok itu. Dan yang berikutnya adalah proses pewarnaan. Dan pewarnaan itu banyak sekali kita gunakan. Teknik pewarnaannya bisa menggunakan teknik pewarnaan kimia, dan kimianya pun juga bermacam-macam. Bisa menggunakan warna naptol. Pewarna naptol itu pewarna dingin dengan percampuran warna naptol dan juga garam diesel. Kemudian ada warna indigo sol dengan teknik apabila ingin merubah warna tersebut atau mengeluarkan zat warna tersebut dengan sinar matahari. Itu warnanya indigo ini sol. kalau batik tuh apa? Hitam, putih, coklat, merah, biru, atau apa, Pak? Warnanya? Ya, untuk warnanya itu untuk kain dasarnya putih, dan untuk berikutnya sesuai dengan yang ingin diwarna, yaitu misalkan warna coklat ya dicelupkan dengan warna coklat. Jadi ada dua tadi, untuk pewarnaan kimia ataupun pewarnaan alami. Nah, kalau zaman dahulu sebelum tahun 1900, sebelum 1900 itu tekniknya menggunakan pewarna alami. Apa itu pewarna alami? Nah, kita bisa ambil dari sekeliling rumah kita yang ada di pekarangan kita. Misalkan contoh ada pohon mangga. Nah, pohon mangga itu bisa diambil dari daunnya dengan teknik direbus dan akan mengeluarkan zat warna hijau. Dan juga masih banyak lagi seperti kunyit, itu juga bisa mengeluarkan zat warna kuning dengan proses direbus. Lalu nanti ada proses fiksasi untuk pengikat warnanya. Itu menggunakan kapur, tawas ataupun tunjung untuk pewarnaan alami. Tapi kalau pewarnaan kimia itu lebih cepat proses pembuatannya karena sudah menggunakan teknik kimia itu. Gitu. Repot juga ya, Pak ya. Dan prosesnya itu berapa lama? Dari misalnya dari batik, dari menggambar batik sampai akhirnya jadi, itu prosesnya berapa lama, Pak? Sampai proses hasil terakhir sampai ke pewarnaan terus ngelorot atau direbus itu memakan waktu. Kalau ukuran kain standar, kain panjang dengan ukuran kain 1 meter kali 2,5 meter itu biasanya bisa dikerjakan 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Dari dilihat dengan tingkat kesulitan, misalkan dari bahannya misalkan menggunakan bahan kain sutra itu akan terlihat lebih sulit karena teksturnya lebih licin. Dan juga dari tingkat berapa kali pewarnaan, karena untuk beberapa kali pewarnaan kalau dengan teknik tumpang itu akan lebih lama untuk proses ngeblok atau nembokin, seperti itu. Sekarang ini sudah ada batik dengan teknik colet atau kuas, jadi lebih cepat untuk menentukan warna-warna dengan cara dikuas yang ingin diwarna. Setelah dikuas dengan menggunakan warna tersebut baru kita blok. Jadi hanya beberapa kali proses hasilnya sudah selesai untuk di batiknya. Gitu. Itu kalau yang secara normal kan 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau yang teknik colet itu berapa lama, Pak? Kalau teknik colet, kalau mengerjakannya cepat itu dengan 1 minggu atau 2 minggu bahkan
Paling lama 1 bulan itu kain ukuran 2,5 meter itu pasti sudah jadi. Ya. Nah, yang saya tahu itu ada kain cap, terus sama Betul. kain tulis dan Ya. kain apa satu lagi printing ya. Nah, Ya. itu bedanya apa tuh Pak? Ya, jadi batik itu sebetulnya ada 3, batik tulis, batik cap, dan satu lagi batik kombinasi, batik cap dan batik tulis. Dan yang dikatakan Ibu tadi printing itu adalah tekstil yang bermotif batik. Oh, tekstil biasa. Tekstil, kain yang berlembar-lembaran, kemudian ada set menggunakan komputer desain motif batik, lalu di printing. Jadi itulah yang Kalau dikatakan printing itu mungkin jualnya per meter ya Pak ya? jualnya per meter. Iya, Dan iya. misalkan sudah bentuk jadi pakaian pun harganya pasti lebih murah. Oh, Gitu. iya. Karena prosesnya yang cepat, kemudian itu bukan dikatakan batik karena memang tidak menggunakan perintang lilin malam, hanya tekstil yang bermotif batik. Batik, Betul. oke. Jadi teman-teman harus bijak untuk membeli. Jadi kalau cinta dengan batik, paling tidak harus menggunakan batik yang asli Iya. buatan Batik tulis ya, Pak? tulis. Betul. Itu kalau printing. Nah, kalau cap gimana? Nah, kalau cap, jadi ciri-ciri untuk membuat batik cap itu, misalkan motifnya capnya itu sama ya, satu kain panjang, motifnya capnya sama. Itu membedakannya, kalau di balik pasti akan terlihat baliknya tidak sekuat yang di depan. Oh, jadi kalau misalnya yang depan terang, belakangnya Betul, agak buram kali ya Pak agak ya? buram. Nah, Karena untuk teknik cap itu tidak bisa pengulangan 2 kali. Kalau tulis biasanya kita Bolak-balik. akan bolak-balik untuk membuat motifnya itu. Iya, iya. Seperti itu. Kalau yang printing tadi itu hanya satu muka, belakangnya tidak akan nampak motif. Gitu. Polos aja gitu jadinya. Ya akan terlihat samar-samar karena Oke, sama-sama. printing itu hanya menggunakan Satu mesin sisi. seperti fotokopi Oh, satu iya, sisi iya, seperti itu. Kalau tulis depan belakang pasti akan sama. Tapi akan membedakan tulis yang benar-benar itu adalah ketika motifnya sama, ada 2 motif yang sama. Kalau menggunakan tulis pasti ada perbedaannya karena tulisan tangan, Betul, tidak mungkin betul. akan sama persis seperti itu. Tapi kalau cap satu dengan yang satunya walaupun motifnya sama pasti akan sama seperti itu. Iya sih, gitu ya. Ya, Jadi makanya kalau batik tulis itu kadang-kadang tidak bisa sama persis. ya, tidak Pak, akan ya? sama persis. Misalnya bikin daun yang satu ke Ah, sini, satu betul. pasti ada ini Ya, sedikit pasti karena karena tangan tangannya ya, itu. Oh, iya. Itu yang dinamakan nilai seninya di situ. Oh. Betul. Terus kalau mengenai harga ya Pak ya, kalau batik tulis itu kisarannya untuk yang sekarang itu berapa ya Pak? Ya, jadi Kalau- mungkin ini subscriber saya biar tahu Ya. kalau harga batik tulis ya, benar-benar batik bukan batik printing itu berapa Pak? Untuk kisaran harga di batik tulis halus menggunakan bahan kain primissima pasti kalau sudah berbentuk pakaian minimal itu di atas 1 juta rupiah. Oke. Kalau kain lembarannya Pak? Kain lembarannya bisa dikatakan bisa 500 ke atas ya. Tuh. Seperti itu. Waduh, pantesan batik itu mahal sekali harganya Mahal karena sekali. proses pembuatannya Proses. susah dan Betul. lama ya Pak ya. Harus menghargai proses pembuatannya betul, itu. Karena ya gitu, kalau misalnya, karena kebetulan saya juga pecinta wastra Nusantara, Betul. jadi saya tuh senang kain dari Aceh sampai Papua. Ya. Dan kebetulan saya sudah punya semuanya, tapi memang karena saya dari Jawa, ya tentu batik lebih banyak gitu. Siap. Jadi saya pun waktu saya masih gadis, itu saya kalau ke undangan mesti pakai batik. Harus menggunakan Harus batik. batik, pakai kebaya. Sampai sekarang walaupun ayah ibu saya udah gak ada, sampai sekarang. Kasih Iya. ibu juga saya pakai menggunakan batik. Itulah bentuk untuk melestarikan budaya Iya. batik Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya? Betul. Gitu. Terus yang terakhir nih Pak, kalau sekarang itu kan batik sudah go internasional. Ya, betul sudah sekali. ada Hari Batik Nasional, sudah masuk ke UNESCO atau apa ya Pak Ya, jadi Bisa tolong diceritakan Pak? ya pada Sejarahnya gitu. tahun 2009, tepatnya 2009. tanggal 2 Oktober, batik diakui sebagai warisan dunia tak benda oleh Badan UNESCO. Pada saat itu batik resmi milik Indonesia yang waktu itu pernah diklaim oleh tetangga negara kita. Jadi sekarang Malaysia ya, Pak, ya. ini
setiap Sudah tanggal 2 resmi. Oktober sudah resmi dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Mungkin oleh karena itu pemerintah juga untuk bulan Oktober ini disebut Hari Batik ya Pak ya. Hari Jadi Batik Nasional. Tidak hanya tanggal 2 Oktober, tapi seluruh bulan Oktober diusahakan untuk memakai batik untuk acara-acara ataupun ke kantor mungkin ya. Betul. Barangkali Pak Edi bisa menerangkan filosofi atau misalnya cara membuat batik-batik yang ada di sini di museum ini. Silakan Pak. Jadi Museum Tekstil ini sekarang sedang memamerkan yaitu koleksi batik dengan tema batik nitik, di mana untuk proses batik nitik itu yang kita kulik dengan teknik-teknik yang berbeda, dengan desain yang berbeda dan juga canting yang berbeda. Yang pertama adalah proses mencantingnya itu dengan teknik canting yang ada ceceknya. Ada itu yang apa, Pak? cecek itu yang ukurannya kecil, cantingnya itu ada yang cecek 1, 3 ataupun 5 Caranya apa? ataupun Bisa 7. dititikkan seperti Nah, itu atau gimana? titikannya itu berupa 1 kali titikan. Oh, Nah, oke. Kemudian ada juga yang titiknya cecek 1 kemudian dibelah menjadi 4. Oh. Itu dengan teknik titik. Jadi mengambil dari 3 nama, yaitu kalau di Jogja itu namanya kain nitik, kemudian Nitik. kalau di Pekalongan itu kain jelamprang. Jelamprang atau kain patola kalau Patola. India. Jadi berarti dititik-titikkan gitu ya Pak ya? Titik-titikan di sini, Oh, oke. lalu ditambahkan dengan tambahan motif namanya tambal. Nah, tambal ini yang segitiga. Oh, jadi berbeda-beda ya Pak ya tambalnya tuh ya? Ya, berbeda-beda. Nah, motif tambal itu kalau dimaknakan saling melengkapi atau saling menutupi kekurangan, yaitu adalah menambal. Iya, Pernah iya, iya. beliau Insinyur Joko Widodo, presiden Oh, kita, iya. memakai motif tambal, namanya tambal Pamiluto. Jadi dengan filosofi yang sebagai pada saat waktu pandemi itu segala kekurangan semuanya bisa kita hadapi, saling melengkapi, saling menutupi. Bagus sekali ya filosofinya ya. Motif batik nitik dengan karakternya motif tambal. Seperti ini ya Pak? Ya, tambal yang segitiga ini, dan untuk nitiknya yang motif tetapi dengan teknik di Titik-titik. titik-titik gitu. Waduh, berarti satu kain ini berapa lama nih Pak? Untuk proses pembuatannya satu kain bisa 6 bulan, bahkan ada yang Masya Allah, ya. 1 tahun. Aduh, ini nilai seninya tinggi sekali ya Pak ya? Nilai seninya sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, seperti ini apakah sama Pak? Untuk tekniknya sama, Sama, nitik tapi juga ya, ada Pak, ya? yang berbeda. Untuk motifnya kalau di sini tambahkan dengan motif ada burung. Burung. Kalau tadi ada motif tambalnya, Nah, ini kalau yang burung. motif burung. Nah, kalau burung ini apakah ini Jogja atau Solo atau pedalaman atau batik pesisir nih Pak? Ini termasuknya batik Pedalaman. pedalaman karena koleksinya Pak Afif Sakur itu dari Terus aku bukan desainer ya Pak? Pak Afif Sakur itu desainer juga, dia adalah kolektor batik dan juga pemerhati batik, Pemerhati dan batik. juga beliau adalah pembuat batik yang sangat menakjubkan, yaitu ada nama batik pagi sore, Nah, betul. siang malam. Bedanya pagi sore dan siang malam ya Pak? Pagi sore siang malam itu jadi satu kain nanti ada dengan garis tengah yang berbeda dari kain itu, ada sisi bawah ada sisi atas, misalkan itu ada 2 yang membedakan motif yang satu dengan yang satunya. Itu yang digunakan untuk pagi hari dan di sore hari. Barangkali bisa dikasih contoh pagi Ya, sorenya nanti Pak? kita akan lihatkan batik pagi sore.
Ya, batik pagi sore Ini juga begini. ya. Pokoknya kalau yang ada garis tengah menyamping. Nah, ini menurut sejarahnya batik pagi sore adalah dibuat pada saat zaman penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Bahan dasarnya susah didapat, makanya masyarakat berpikir bagaimana cara membuat satu kain untuk dua fungsi. Nah, dibuatlah batik pagi sore, jadi bisa digunakan untuk pagi hari dan sore hari. Seolah-olah sudah berganti kain, padahal hanya satu kain. Nah, ini penggunaannya mana yang pagi, mana yang sore? Biasanya pagi hari kita gunakan yang warna lebih terang. Berarti yang atas ya, yang Pak ya? atas, kemudian yang di bawah itu caranya dilipat terlebih dahulu. Nanti yang terlihat akan yang terang. Nanti sore hari setelah mandi baru ditukar cara pemakaiannya. Nah, Pak Afif Sakur itu membuat batik pagi sore, belakangnya siang malam, yaitu dengan teknik warna dasar berbeda. Jadi ada 4 warna dasar yang berbeda. Gimana cara buat itu, Pak? Cara buatnya kita pun juga tidak dikasih tahu karena itu rahasia. Rahasia. Perusahaan pemerintah. Ada nggak contoh yang pagi, sore, siang, malam? Ada nggak di sini contohnya? Yang di pagi sore siang malamnya kebetulan lagi tidak dipamerkan. Tidak dipamerkan ya, Pak. Yang penting kan ada koleksinya, Pak ya, pagi sore. Oke, kalau gitu. Baiklah, kalau gitu mari kita lihat-lihat koleksi batik lain yang lainnya. Saya rasa sekian dulu, Pak. Terima kasih banyak ininya penjelasannya. Semoga nih para pemirsa, semoga hasil wawancara ini benar-benar berguna bagi Anda yang benar-benar pecinta batik. Silahkan datang ke Museum Tekstil Jakarta. Silahkan dipromosikan, Pak. Ya, yang ingin melihat koleksi batik khususnya batik nitik sampai di bulan November, batik nitik ini masih dipamerkan. Jangan sampai ketinggalan ya. Koleksinya sangat indah sekali, sangat cantik sekali, dan mungkin ini sudah koleksi-koleksi yang lawas. Ya, sudah tua. Alamatnya sekali lagi, Pak, jalan apa? Alamatnya di Museum Jalan Tekstil. Kestubun nomor 2 sampai 4 Jakarta Barat. Terus bukanya Buka dari jam 9 sampai jam 4 hari Rabu, hari Selasa sampai dengan Minggu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Oke, sekian dulu. Tapi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe di channel saya. Oke, sekian dulu kali ini videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.